Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 25 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 15 baitnya yang ke-8. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Demikianlah firman Tuhan. Sore itu Rani pergi ke rumah temannya dengan mengendarai motor kesayangannya. Dalam perjalanan di gang yang cukup dilalui satu mobil dan satu motor saja, ia tidak sengaja melihat warung mie. Sebagai pecinta masakan mie, ia segera mampir. Penasaran ingin mencicipi rasanya. Segera ia memesan semangkuk mie ayam komplit dengan rebusan pangsit dan baksonya. Pemilik warung langsung menyiapkan pesanan Rani. Aroma harum yang mengundang selera segera saja menyelinap ke hidung Rani, menambah rasa penasaran Rani terhadap rasa yang akan dia dapat dari mie yang sudah dipesannya. Setelah mie dihidangkan di hadapannya, Rani segera menyantapnya. Ia terkejut dengan kenikmatan mie yang disantapnya itu. Dalam hatinya, kok ada mie yang begitu nikmat dijual di gang yang sempit ini. Setelah ia selesai, ia langsung menuju rumah temannya. Di sana, dia menceritakan betapa nikmatnya mie yang baru saja dimakannya. Dan tak lupa juga, Rani mengajak temannya itu untuk bersama-sama menikmati mie tersebut di warung yang baru saja ditemukannya. Hampir serupa dengan Rani, Daud baru saja mendapat pertolongan dari Tuhan. Dia lolos dari maut dari tangan seorang raja Filistin bernama Akis yang bergelar Abimelekh. Daud lolos karena berpura-pura gila sehingga ia diusir oleh Abimelekh. Tidak jadi dibunuh. Walaupun Daud diusir karena berpura-pura gila, namun Daud mengamini bahwa itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Artinya, menurut Daud, kalau bukan Tuhan yang membuat Abimelekh mengusir dia, maka Daud pasti sudah mati. Karena itu, atas kebaikan Tuhan yang begitu indahnya, Daud memuji dan memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkannya. Seperti dalam nats renungan kita hari ini, Daud juga mengajak umat untuk bersama-sama dengan dia memuji Tuhan. Kata Daud, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ajakan Daud ini dilakukannya karena ia telah merasakan kebaikan hati Tuhan yang begitu besar. Dan Daud tahu jika ia dan umat memuji Tuhan, maka mereka akan tetap mendapat kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita paling tidak dua hal. Pertama, bahwa kita diajak bersama dengan semua orang yang telah merasakan nikmat dan indahnya hidup dalam kasih Tuhan untuk memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Panggilan ini tentunya harus kita jawab dan ikuti. Sebab seperti Daud dan umat Allah lainnya, kita pun telah merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kata firman Tuhan hari ini, baiklah kita menggunakan seluruh indera dan bahkan hidup kita untuk memuji Tuhan dan memasyurkan namanya. Mulut kita, mata, tangan, kaki, dan pikiran kita pakai untuk menyatakan pujian kita kepadanya.
Sebab hanya karena kasih-Nya, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Karena pertolongan tangan-Nya lah, kita boleh bisa menikmati kebaikan-kebaikan lainnya yang dari Tuhan. Kedua, seperti Rani yang serta-merta mengajak temannya untuk bersama-sama menikmati mie yang sangat nikmat itu, kita pun diminta Tuhan untuk mengajak keluarga, saudara, dan juga teman-teman kita untuk memuji Tuhan dan memasyurkan nama-Nya. Kita tidak boleh hanya menikmati kebaikan Tuhan sendirian. Dengan mengajak sesama untuk memuji Tuhan, kita menceritakan bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita juga mengajak mereka untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan itu dalam hidup mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang amat baik. Kasih setia-Nya dari selama-lamanya untuk setiap kita yang dikasihi-Nya. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan kita hingga saat ini. Karena itu, sudah selayaknya kita memuji dan memasyurkan nama-Nya, serta mengajak semua orang juga untuk memuji Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan banyak pertolongan-Mu buat kami. Biarlah kami menjadi umat yang memuji-muji Engkau, karena kami mengingat bahwa hanya karena kasih-Mu lah kami boleh ada seperti kami ada sekarang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.